Ke Korea Selatan tuh. Selain ke Korea Selatan, Kak Uti pernah kemana lagi? Setelah ke Korea Selatan 2018 ke Eropa Timur. Waktu itu ke Turki sama Bulgaria. Wow. Terus tari modern ya. Kalau menurutku tari modern tuh kan kalau kilas baliknya sejarahnya, tari modern itu kan bentuk pemberontakan dari bentuk-bentuk klasik kan. Jadi mereka udah sempat bilang kalau sekarang nih kakak videoin tarian di rumah terus akhirnya di-post di Instagram gitu. Perubahan signifikan apa sih kak selain itu yang mengharuskan kakak nih sebagai penari tradisional akhirnya harus coping, harus beradaptasi dengan perubahan situasi pandemi terutama di tahun 2020 ini? Sebelum adanya pandemi ini kan biasanya kita kalau aku sekarang kan kegiatannya salah satunya ngajar nari. Sebelumnya tuh aku ngajar nari di salah satu museum gitu. Tapi karena adanya pandemi ini, coping mechanism-nya itu adalah dengan membuat video latihan virtual gitu. Kemudian atau enggak dalam bentuk live streaming di YouTube. Atau memang kalau misalnya memang mengharuskan offline, tetap offline datang ke suatu tempat, tetap mematuhi protokol yang ada gitu. Kebetulan kalau sekarang ini kan aku latihannya ngajar itu kan privat. Jadinya makanya memang tetap datang ke rumah salah satu murid, namun tetap dikasih jarak gitu. Dan muridnya memang terbatas hanya 2 orang. Kalau dulu banget itu kan latihannya kan banyak banget kan, berpuluh-puluh orang gitu. Sedangkan kalau sekarang karena adanya pandemi ini jadinya disesuaikan muridnya terbatas dan memang tetap mematuhi protokol yang ada. Itu menyulitkan gak sih kak sebenarnya? Pasti kalau ditanya menyulitkan atau enggak, iya gitu. Tapi kita tetap terus mencari alternatif terbaik gitu agar tetap semuanya ini tetap jalan gitu. Dan tetap memerhatikan kondisi-kondisi yang terbaik sih biar semuanya tetap aman kayak gitu. Dan memang misalnya di komunitasku juga yang sebelumnya misalnya ada latihan reguler setiap minggu, sekarang pun mereka diadakannya secara virtual kayak gitu. Jadi memang ini mau nggak mau ya kak harus seperti ini gitu. Apalagi kan tarian itu kan memang olah tubuh yang ya kita harus ketemu dong, harus benar-benar diajarin segini, dipegangin tangannya segala macam. Itu sulit banget nggak sih kak? Jadinya sulit sih kalau memang latihannya secara virtual ya. Jadi kan kita kalau misalnya latihan nari kan pasti ada koreksi lah dari yang ngajar gitu kan. Sedangkan kalau misalnya virtual kita nggak bisa sentuh langsung muridnya gitu atau orang yang sedang belajar tari tersebut. Makanya memang harus ada taktik tertentu sih biar orang yang komunikasi dua arahnya tuh berjalan dengan baik. Oke. Kan aku bisa bilang berarti ini sebagai salah satu profesi Kak Uti dong dalam mengajar ini ya. Ngaruh juga nggak sih Kak ke pendapatan sehari-hari gitu atau jadi lebih income-nya gitu? Ada perubahan nggak sih Kak selama pandemi? Ada, pasti ada. Cuman karena aku kan jam terbangnya pastinya nggak banyak dibanding orang-orang yang lebih profesional lainnya. Tapi kalau misalnya mengacu pada orang-orang yang biasanya ngajar emang sebagai profesi tetap, itu pasti akan ngaruh banget. Karena kan biasanya setahun itu mereka mungkin ada aja project gitu kan, nari di satu instansi atau enggak memang ada project pagelaran dan sebagainya. Dengan tidak adanya project tersebut berjalan kan pasti akan ngaruh banget, bahkan sampai nggak ada pemasukan sama sekali. Nah apalagi yang menggantungkan hidupnya sebagai profesional penari gitu Kak. Iya betul. Nah kalau misalnya aku bisa kasih contoh nih Kak, ada beberapa yang viral ya akhir-akhir ini bahwa beberapa penari profesional tuh harus banting setir akhirnya untuk jadi punya bisnis online, buka usaha, usaha makanan segala macam. Pendapat Kak Uti tentang itu gimana nih Kak? Sebagai sama penari dong akhirnya dia harus kehilangan tanda kutip kehilangan pekerjaannya selama pandemi ini. Iya, kalau misalnya dengan keadaan seperti ini pasti sangat kasihan ya kita ngelihat, karena kan itu sebagai sebagai profesinya mereka, profesi tetap, dan mereka hanya bergantung pada satu jenis profesi tersebut gitu. Makanya memang
pemerintah, bahkan kadang ada juga suatu komunitas yang akhirnya membuat suatu project sekaligus membuat kesempatan untuk memberikan donasi kepada para pegiat seni tersebut. Biasanya kadang ada juga yang misalnya mereka melalui YouTube live konser, terus mereka tampil sekaligus untuk memberikan donasi kepada para pegiat seni. Biasanya paling alternatifnya seperti itu. Kak, sekarang ini udah masuk ke segmen terakhir nih Kak. Pasti Kakak punya dong sebagai seorang penari punya harapan nih. Untuk harapan ke masyarakat ada gak sih Kak? Kayak karena kan sekarang seni tradisional khususnya bisa aku katakan udah banyak nih ditinggalkan oleh beberapa generasi angkatan kita atau mungkin di bawah kita. Harapan Kakak sendiri gimana sih untuk ke generasi-generasi selanjutnya gitu terhadap tari tradisional ya khususnya? Karena aku pernah menarikan tari tradisional, sangat menyayangkan sih kalau misalnya kita sebagai masyarakat tuh nggak aware sama kebudayaan kita sendiri, karena impactnya tuh luas banget. Salah satunya bisa jadi kebudayaan kita diambil sama negeri lain gitu. Dan sebagai generasi muda, karena kan aku masih tergolong muda ya. Iya, bukan Nah itu tuh kita sebagai generasi muda tuh diharapkan bisa lebih inovatif dan kreatif untuk menciptakan karya yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Nah makanya diharapkan agar para generasi muda bisa menjaga kelestarian budayanya dengan cara seinovatif mungkin. Seinovatif mungkin, atau dengan cara ya tetap menarikkan budaya-budaya tradisional yang ada gitu, bukan hanya ngelihat tren masa kini gitu. Ya meskipun tidak dipungkiri sekarang kan masif banget budaya-budaya TikTok dan segala kebarat-baratan ini, cuman tetap terus bisa menjunjung tinggi nilai budaya Indonesia, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Iya, oke, benar. So, ada lagi nggak sih Kak harapan kakaknya sebagai pribadi ini tentang fenomena atau ya mungkin ada beberapa fenomena tentang tari tradisional atau mungkin tarian-tarian saat ini gitu? Kalau harapan aku, kita itu biasanya suka melakukan bukan biasanya sih, cuman kita itu harus bisa lebih aware sama terkait hukum yang ada gitu. Maksudnya penciptaan sebuah karya seni kan melalui proses yang panjang, dan juga kita itu sebagai orang masyarakat umum tuh harus bisa lebih apresiatif terhadap para pegiat seni. Salah satunya dengan tidak mengambil hak cipta karya gitu. Maksudnya tuh adalah kita tidak secara semena-mena menggunakan musik ataupun tarian tanpa seizin penciptanya gitu. Kan ada juga namanya tari yang emang sudah dipatenkan, ada yang tari kreasi. Kalau tari kreasi tradisional tuh yang umumnya banyak diciptakan oleh para pegiat seni kan. Nah kadang tuh kalau kita sudah unggah ke YouTube, banyak orang lain misalnya instansi dari sekolah, terus sebagainya itu menggunakan video tari tersebut untuk ditampilkan di acara sekolahnya. Nah sebetulnya itu tidak boleh, karena artinya itu melanggar hak cipta. Nah itu yang kita tuh banyak nggak tahu. Dan banyak juga misalnya kita menggunakan musik baik itu musik tradisional atau musik modern dipakai untuk suatu kegiatan, padahal itu nggak boleh kayak gitu. Karena artinya kita melanggar hak cipta karya atau mengambil hak cipta dari pemiliknya. Gitu. Jadi sebagai masyarakat umum atau masyarakat awam yang ingin menggunakan karya-karya tersebut, izin aja Kak? Iya, pastinya izin dulu sama pemilik karya tersebut. Tuh. Oke, kalau dan sebagai penggiat karya atau yang memproduksi karya-karya tersebut, berarti harus usaha dong untuk sampai hak paten? Iya, karena kan pasti melalui proses yang panjang ya, pasti ada syarat-syarat tertentu yang mungkin menyebabkan akhirnya mereka belum bisa mematenkan karyanya. Nah, sebagai kita yang tidak memiliki karya tersebut, kita harus bisa lebih menghargai para pegiat seni, karena kan kita hanya menikmati kan sebetulnya, bukan yang menciptakan. Makanya kita sesederhana untuk tidak secara semena-mena dan sewenang-wenang mengambil atau menggunakan karya tersebut tanpa seizin pemiliknya. Oke, gitu. Kalau dari Kak Uti sendiri ada harapan lain nggak kira-kira? Pas udah cek. Harapanku apa ya? Atau harapan ke Kak Uti sendiri mungkin? Harapannya kepada masyarakat secara lebih luas sih, untuk bisa lebih aware sama kebudayaan kita sendiri gitu, dan juga tetap terus melestarikan budaya yang ada dengan cara mengikuti webinar. Sekarang kan banyak ya webinar gitu
tentang bahkan kebudayaan atau tutorial tari yang diadakan misalnya salah satunya oleh GKJ gitu. Banyak sekali sekarang platform yang menyediakan alternatif seperti itu untuk sebagai coping mechanism alternatif untuk menyediakan penyelenggaraan kebudayaan kala pandemi seperti ini. Waktu itu aku tuh pernah baca berita tentang penyediaan suatu aula oleh Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Waktu itu tuh dia nyediain aula gitu deh untuk dijadikan sebagai tempat pentas seni untuk masyarakat di situ gitu. Jadi kan itu sebagai bentuk alternatif juga pada masyarakat agar tetap terus melestarikan kebudayaan daerah tersebut. Gitu sih. Berarti itu lebih harapan ke pemerintah juga ya Kak untuk lebih aware nih, karena kan banyak banget sisi ya, banyak banget sisi dari fenomena-fenomena yang dari yang pandemi ini tuh sekarang tuh lebih agak kesulitan gitu. Salah satunya mungkin yang bisa dicontoh seperti itu. Benar. Hai Urbanis, kita udah ada di penghujung segmen nih. Segmen kali ini kita akan main bersama Kak Uti tentang rapid questions atau beberapa pilihan yang harus Kak Uti pilih dan nggak boleh milih antara dua-dua pilihan ini. Takut. Oke ya, siap ya? Oke. Share nari di Instagram atau di TikTok? Instagram. Modern atau tradisional? Tradisional. Panggung real atau virtual? Real. Audiens Indonesia atau audiens luar? Audiens luar. Terakhir ya, tari solo atau tari kelompok? Kelompok. Masa sih? Peres. Iya, tari solo atau tari kelompok? Tari kelompok. Tari kelompok. Serius? Dikunci jawabannya? Dikunci. Oke, itu dia segmen terakhir kita dari Rapid Question bersama Kak Putri. Thank you banget Kak Putri udah luangin waktunya untuk main-main ke studionya di Urban Stream. Semoga Kak selalu sehat dan kita akan bertemu di episode selanjutnya dari Shout It Loud Urban Stream. Thank you udah nonton. Bye.